Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Rosita Putiawati. Saya dari kelas MN22N. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu akuntansi, dan sekarang saya akan membahas tentang apa sih itu just in time. Yuk kita simak sama-sama apa sih yang namanya itu just in time. Just in time. Just in time adalah strategi manajemen yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah dengan menerima barang hanya ketika dibutuhkan dalam proses produksi, sehingga mengurangi biaya inventory. Strategi ini dapat mengurangi waktu dalam siklus produksi dan efisiensi biaya yang memproduksi dan menyimpan barang. Misalnya, perusahaan otomotif seperti Toyota yang menggunakan prinsip JIT atau just in time ini dalam operasinya. Toyota hanya memesan dan menerima komponen yang diperlukan untuk jumlah mobil yang akan mereka produksi dalam waktu yang dekat. Hal ini berarti mereka tidak harus menyimpan banyak stok komponen yang belum digunakan, sehingga menghemat biaya penyimpanan dan meningkatkan efisiensi. Dalam konteks akuntansi, just in time atau JIT memiliki dampak signifikan pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Metode ini memastikan bahwa perusahaan tidak menghabiskan uang untuk menyimpan inventory yang tidak diperlukan, yang dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan aliran kas. Selanjutnya, JIT atau just in time juga membantu perusahaan dalam merencanakan dan penganggaran yang lebih akurat. Dengan JIT, perusahaan dapat mengetahui berapa banyak barang yang harus diproduksi berdasarkan permintaan, sehingga meminimalkan resiko overproduksi atau underproduksi. Namun adalah perusahaan harus cenderung mampu merencanakan dan meramalkan permintaan dengan akurat, sehingga perusahaan juga harus memiliki supplier yang tepat yang dapat diandalkan untuk memasok barang yang tepat. Jika ada keterlambatan dalam pengiriman, ini dapat menyebabkan gangguan dalam proses produksi dan yang sesuai proses yang merugikan perusahaan. Perlu juga ditambahkan bahwa penerapan JIT membutuhkan komunikasi yang baik dalam koordinasi yang akurat antara berbagai departemen dalam perusahaan dan juga antara perusahaan dan pemasok. Gagalnya komunikasi dan koordinasi dapat berakibat fatal pada operasi perusahaan. Selain itu, JIT memerlukan investasi awal yang signifikan dalam teknologi dan pelatihan untuk memastikan bahwa proses berjalan lancar. Hal ini bisa menjadi beban bagi perusahaan kecil atau startup yang mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk investasi awal. Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, manfaat dari JIT dapat berdampak besar bagi perusahaan jika diterapkan dengan benar dan efektif. Ini adalah strategi yang telah terbukti meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, dan dapat secara signifikan meningkatkan probabilitas perusahaan. Contoh lain dari penggunaan JIT adalah industri dalam rantai pemasakan makanan cepat saji. Restoran seperti McDonald's dan Burger King sering menggunakan prinsip JIT atau just in time, di mana mereka hanya memesan dan menerima bahan makanan segar sesuai dengan permintaan pelanggan, sehingga mengurangi biaya penyimpanan dan pemborosan. Pada sektor perhotelan juga, prinsip JIT diaplikasikan hotel-hotel besar, seringkali memesan bahan dan komoditas sesuai dengan jumlah tamu yang diperkirakan datang. Ini menghindari pemborosan dan biaya penyimpanan yang tidak perlu. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit tips atau pengetahuan umum tentang kelebihan dan kekurangan JIT yang bisa diterapkan dalam sebuah perusahaan. Sekian.